ibadah ajma'in wa ila musyahadatil kitab wa mutatibidatil kitab wa masyayikhihim wa ustadzihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadzina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fa'adil wa barakati hadil kitab wa hadil ulum di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi ba'di ma'asil ain. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasol fi ba'di ma'asil aini, di dalam menerangkan sebagian maksiat-maksiatnya mata. Senangannya Pak Janis. Jadi tunggu-tunggu sama Pak Janis ini. Ya untuk hiburan ya Pak Janis. Ini kan supaya Pak Janis tahu, oh itu maksiat juga, begitu loh Pak. Jangan kok menutupi kesalahan kita dengan berdalil-dalil. Itu maksudnya supaya begitu. Wes wajarnya Mbak, manusia salah itu wajar gitu. Yang penting kita tuh ngaku kalau salah. Gitu. Kalau di polisi katanya tuh hukumannya prosesnya agak ringan, kalau aku ya sama ya, selalu ngaku sama Allah loh Pak Janis, ngakunya lo ya, jangan sama orang lo kalau masalah maksiat ini lo ya. Kalau sama orang nanti malah repot besok di akhirat. Aturan Allah nak ngampuni, rupanya Pak Janis cerita dengan Kang Pur, loh lihat yang aku kok dihukum ya Allah, itu Pak Janis kok enggak lah gitu pula nanti. Oh kau cerita ya Janis, iya, oh ya sudah, kawanmu protes kok gara-gara kau cerita padahal aku nutupinya. Nah, kau yang bukanya aibmu sendiri kan gitu. Kalau di manusia minta ampun dibunuh juga Allah. Ya minta ampun dibunuh juga. Nah, Nabi itu sampai bersabda bahwasanya inna umati mu'afan, bahwasanya umat baginda Nabi itu nanti semuanya dimaafkan kan gitu, karena sudah ada perjanjian dengan Allah yang kemarin itu di surat Al-Baqarah yang ayat yang akhir-akhir itu kan gitu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu ya Allah, engkau mendesain kami ini tempatnya salah dan lupa ya kan. Ya sudah ya Allah, kalau kok kami lupa atau kami itu salah berdosa, ampuni ya Allah ya. Nah itu yang dalam hadisnya itu semua-muanya itu yang diaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua kesalahan-kesalahan umatnya baginda Nabi itu, asal dia itu mengakui bahwa itu keliru, itu salah, minta maaf nian sama Allah, minta ampunian sama Allah, yaitu nantinya ya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi ilal mujahirun, kecuali orang-orang yang istilahnya tuh membanggakan, atau istilahnya tuh memamerkan atas dosa atau kesalahannya. Itu semalam umpama ya kan, sudah nyawer lah, sudah nyabu ini itu ya kan, kebetulan tak macam mana biduannya bisa dituding pula. Nah iya, apa dapat macam itu loh Mas Gendon loh, bangga. Besok pagi cerita dengan Mas Adat ya kan, wah aku tadi malam Mas Adat teladas nih yang pokoknya umpama ya kan. Nah, itu padahal sudah semalam-malam dosanya itu ditutup oleh Allah ya kan. Nah, sudah dilindungi oleh Allah, disimpan oleh Allah, lalu rupanya malah dibanggakan. Bangga dengan salahnya, bangga dengan dosanya. Wah, hidup kalau sekarang enak nian. Aku tadi gampang berdiri di jalan sebentar dapat 200.000. Nah, itu. Padahal sudah dilindungi sama Allah supaya aib itu tidak nampak ya kan itu. Ada pula yang aku gertak ngasih 50.000 ke orang yang pula.
Lah kita maksudnya tuh jangan begitu. Ya namanya manusia salah dosa itu sudah biasa. Nah, itu begitu. Ya cuman kita harus tahu bahwa itu salah, itu dosa. Harus ada rasa khawatir kalau Allah nanti tidak mengampuni, jadi tidak kebablasan. Nah, itu maksudnya begitu, rasa khauf itu maksudnya begitu. Ya cuman ya jangan kok terus menjadikan kita putus asa. Nah itu ya itulah yang akhirnya oh ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Baik segala macam, yang akhirnya kita mendapatkan namanya sifat roja, atau mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Jadi usahakan kita tuh di antara khauf dan roja, gitu ya. Artinya apa? Khauf itu takut, akhirnya menjadikan kita tidak sembrono, supaya tahu tadi katanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik, terus soalnya sekenaknya dewe ya kan, nyawer lah, booking ya booking lah ya kan, teler ya teler lah ya, mabuk ciu ya mabuk ciu lah. Nah terus maksudnya jangan sembrono begitu. Nah itu akhirnya apa? Supaya kita tuh di tengah-tengah antara rojak dan khauf, di antara berharap kepada Allah, ya di antara takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nyaman, tenang, terkendali. Nah itu ya ibarat kita nyetir mobil tuh ya jangan ke tengah nih ya jangan ke pinggir nih ya. Nah gitu loh maksudnya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumil darin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini dalam kitab Sulam Taufik ini sudah sampai menerangkan yaitu tentang beberapa atau sebagian daripada maksiatnya mata. Ya, otomatis kalau mata itu ya untuk melihat, ya identik nanti ya dengan perempuan. Itu begitu. Normal kata Pak Janis. Loh, namanya orang laki-laki nengok perempuan, apalagi kok umpama kok cantik ya kan, senyum-senyum pula. Nah, kok ada tuh rasa itu ya tak normal tidak loh kan gitu. Walaupun di hati itu entah macam mana perang ibaratnya kan. Rasa nak ingin ku gigit lah umpama lah itu kan. Walaupun di hati itu seperti itu ya, tapi kan normal ya. Masya Allah. Ini. Gitu. Ya cuman kalau bisa ya ditahan Mas Gedon aja sampai kok ibaratnya terus dilahirkan macam itu, nengok di depannya Gergatan dan senyum, kasus penjara. kudu tak copot bu Induk Nyium. Lo mending kalau yang masih muda-muda macam Subhan macam itu. Nah ini sudah tua, ibaratnya gigi sudah ompong, ya kan, suara sudah pelo. Anak kok cantiknya macam itu, anaknya siapa? Boyo eling mati to mbak ngono ibarat. Puber orang puber bekat bangetan Mas Don. Nah makanya dibahas di sini, orang kok bisa seperti itu, jadi ada nafsu syahwat seperti itu, ya gara-gara namanya ada mata itu. Pokoknya hati-hati punya mata itu. Kadang orang omah ndak punya ya kan, kebun ya ndak punya, apa-apa ndak punya, ya katanya aku ini paling melarat sedunia. Nah itu kalau kata para ulama itu gampang, kepengen ngapokkan orang macam itu. Kau pengen kaya, iya Pak Yai, sini aku hargai mata kamu sih kok tuh 2 miliar, boleh tidak? Wah ndak boleh, lah berarti artinya kamu tuh ya kaya. Kalau matamu kamu jual yang diberikan Allah itu ya 2 miliar kan ya dapat alpat, dapat sembarang tinggal. Bojo loro ento. Nawani walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumil darin amin ya rabbal alamin. Itu seperti itu. Polisi rumah. Nawani tadi. Kalau Pak Janis jangan, kemarin saya sudah pesan loh Pak. Enggak sempat ngaji. Iya. Repot nanti nggak seru kalau Pak Janis nggak ada itu. Jadi kami ma'asil ini dan itu termasuk daripada sebagian daripada maksiat-maksiatnya mata. An-nadru adapun melihat ilan nisa'i kepada perempuan al-ajnabiyati yang lain, artinya wahya adapun yang disebut atau yang dimaksud perempuan yang bukan muhrim
itu ghairul muharrami yang bukan muhrimnya. Ajnabiyah itu artinya bukan muhrim. Tuh. Jadi yang bukan muhrim itu kalau nengok itu ya sedang-sedang wae, enggak usah kok sampai apa mulutnya, enggak usah. Ya, kalau apa Pak? Ditengoki astagfirullah tapi dipelototi terus. Ya semacam itu yang malah ngenyel. Jangan begitu. Ya sudah pokoknya ditahan. Ngomong nggak kuat ngempet ya ditengoki tapi biasa wae gitu. Kok malah terus dibayangno pula, kamu rasane piye? Ya ora kena. Tambah ndak karu-karuan. Kalau jawab otomatis. Walaupun toh itu normal tapi ya ditahan lah, itu gunanya kita ngaji. Namanya nafsu yang golongan syahwat. Kalau dalam nanti masuk kita sudah ngaji namanya kitab Muraqi Ubudiyah atau Bidayatul Bidayah, itu namanya nafsu yang golongan nanti bahimiyah. Nah, itu podo karo pitik, podo karo ayam sama dengan kambing tuh, asal nengok betina ya gitu. Ya jago ya gitu, asal nengok ayam betina ya langsung dikejar, belum kena itu kejar terus ya. Itu namanya nafsu bahimiyah. Sama dengan ini kita. Wami masih ini itu anadru yang melihat ila nisa'i kepada perempuan al ajnabiyati yang lain. Waya adapun mar'atul ajnabiyah itu ghairul muharrami yang bukan muhrim. Muhrim itu siapa sih? Orang-orang yang haram kita nikahi. Itu disebut muhrim. Nah, muhrim dulu sudah tahu bahwa ada 3 macam. Muhrim sebab nasab, contoh anak perempuan kita, ibu kita, saudara perempuan kita, bibi kita, entah dari pak, entah dari mak, ya kan? Itu nenek kita, maksudnya jeduyan cah, umpomo kan? Itu. Nah yang seperti itu namanya muhrim yang sebab nasab. Nasab itu apa sih Pak? Keturunan, garis keturunan itu namanya muhrim yang sebab nasab gitu. Nah terus yang kedua nanti ada namanya muhrim sebab musoharoh, sebab akad. Nah itu namanya musoharoh. Nah contoh barat umpomo ya kan, Pak Janis besok kok jadi 2 kali umpomo kan, asal sudah kata-kata kobil tuh atau besok kita saya terima, lah itu berarti sudah menerima segala-galanya. Ya artinya mertuanya Pak Janis yaitu termasuk muhrim sebab akad atau sebab musoharoh tadi gitu. Jadi mertua mamanya istri ya menjadi haram dinikah itu. Saudaranya istri ya menjadi haram dinikah yo, asal masih menjadi istrinya lo ya itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Terus umpama Pak Janis kok nikah dengan janda, bawa anak kok sudah gadis, ya kalau sudah kok istrinya jadi istrinya ya anaknya juga menjadi muhrim. Itu namanya muhrim sebab musoharoh. Artinya selagi Pak Janis itu istrinya itu masih jadi istrinya Pak Janis, nah itu anak perempuan dari janda yang Pak Janis nikahin tadi itu disebut muhrim sebab musoharoh, haram dinikah juga. Nah, itu contoh-contohnya. Terus yang ketiga namanya muhrim sebab susuan, ya, saudara sesusuan kita, maka itu disebut namanya muhrim kita. Ibu kita yang menyusui kita itu ya muhrim kita karena sebab menyusui. Nah, itu yang disebut namanya muhrim. Nah, itu Secara qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Jadi termasuk maksiatnya mata melihat seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Apalagi kok macam Pak Janis katanya pegawai sarak ya kan. Nah, itu harus dijagonian. Nah, itu lewat nengok perempuan kok dipelototin terus yo, jangan begitu. Malah kesempatan nanti dirasain pula Pak. Wah katanya pegawai sarak begitu, bukan Pak Janis yang kena.
tapi semua-muanya kena. Pakai salah Pakai kacamata Pak Boy. Sama baik itu sudah dibahas dulu ya. Pengen buka kacamata terus pelototi terus ya. Warna hitam mulai Pak benar. Jangan begitu ya kan. Ya, kalau macam itu kalau terus ya, Pak, saya dulu Pak yang enggak ngapo-ngapo enggak dapat udah kenal juga. Wah, aku gitu katanya ngaji dengan Pak Muin lah sudah kenal pula ya kan itu. Padahal yang dapat enak Pak Jane, cuman yang kenal ya saya juga. Tapi enggak apa-apa dengan Pak Jane enggak apa-apa. Cuma curi-curi pandang dikit, Be. Vitamin. Ya pas yang mencurinya kok Pak besok yang diapo kan yang diproses. Nyuri dikit, Be. Yang pas nyuri itu yang diproses Enggak besok. melototnya enggak. Makanya disebut nyuri tadi. Oh nyuri, kok mandangnya tidak halal kan gitu. Wakada demikian juga nadruhunna melihat kepada perempuan ilaihim melihatnya seorang perempuan ilaihim kepada para laki-laki sama wae ya kan itu. Ayat rijalu artinya para laki-laki al ajanibi yang lain. Ya sama wae pengen ini dibahas kalau laki-laki nengok perempuan sebaliknya sama wae. Umpama kok seorang perempuan nengok laki-laki wah bojone cah kae kok gantenge ngono rasane kaya apa ya ndak boleh sama wae. Wa mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Qala sudah berkata siapa Al-Husni Imam Al-Husni itu sama wae ndak boleh ya laki-laki nengok perempuan ibaratnya ya ini untuk pengalaman untuk ngaji wae untuk supaya kita tuh terkendali wae Pak Janis maksudnya ya kan. Jadi umpama kok nengok ya tadi kata Pak Janis nyuri-nyuri dikit tadi lah terserah lah ya kan. Profesi kok gimana Pak Mas? Apa? Profesi. Profesi macam mana Pak? Olahragawan. Oh lain ceritanya kalau bisa jangan cari profesi yang itu Pak. Juri Mas. Lah kok terus Pak Janis takon lah profesi Pak nak lonte nah, gitu pula sama profesi nanti repot. Pelatih nge-gym. Cari profesi yang lain yang kiranya itu yang tidak kira-kira tuh yang kira-kira tuh tidak membuat kita besok repot di akhirat gitu loh ya. Ya kalau masalah profesi ya itu Pak ya kan itu ya kan Pak Lupi tidak ada ya Pak Lupi malah tidak apa-apa tidak masalah mungkin dokter lain ceritanya. Kalau mau alif rahimahullah wah apa mau dirasani panjang umur. Kalau mau alif rahimahullah yang aman nih bebas. Ya kalau macam Pak Lupi udah profesi udah apa-apa gitu. Cuman ya terus jangan kok bentuknya gitu ya tidak boleh gitu loh. Oh nyuntek ya nyuntek wae pokoknya jangan di wah oh pantat kok begini harusnya jangan begitu tidak boleh ya nyuntek wae ya untungnya karena dokter atau mantri tadi diperbolehkan tadi cuman ya sebatas itu jangan kok terus dibayangin Pak Lupi ya tidak boleh itu termasuk maksiatnya mata Masih di gerbang kalau alif rahimahullah wa nafa'ana bi dzikrihi amin ya rabbal alamin. Wal asahu dan adapun yang paling sahih itu ingda Rafi'i menurut Imam Rafi'i annal mar'ata sesungguhnya seorang perempuan itu tangduru melihat siapa mar'ah atau perempuan tadi ila jami'il badani rajuli boleh melihat seluruh badannya seorang laki-laki al ajanabi yang bukan muhrimnya ilama kecuali anggota badan baina suratihi antara pusatnya warubatihi dan lututnya ya. Nah, kalau menurut Imam Rafi'i agak enak seorang perempuan tuh nengok laki-laki asal jangan sampai batas lutut sampai ke pusat. Nah, itu boleh cuman ya sekedar boleh tadi jangan kok boleh terus dibayang-bayangin seumpama seorang perempuan ya tidak boleh. Makanya kita tuh kadang ya repot ya Pak Lupi ya kan kita sudah jago motor ya kan ya cuman terkadang tuh perempuan tuh ya macam itulah mancing iya Kang Pur ya susah ya jadi ustadz 6 kayak aku ini repot iya lah diundang pengajian Kang Pur nengarepe cah SMA lu sih nengarep ini dikok sing mulus lah ini situ pengajian pora aku ini ngolah bayangnya pupu baik
iki barokah apa musibah wis repot wis pokoke. Balal mu'alif rahimahullah, apa ora didelok ana ngarepe. Didelok arene dosa. Anakku mau berarti ora Kang, cuma bingung lho Kang. Heeh, lha terus grogi Kang. Biasa ana betaun. Heeh, aku biasanya ora tau ndeloki kok iki malah didelok-delokke, wis repot dadi. Balal mu'alif rahimahullah, jadi kalau untuk seorang perempuan kalau nengok laki-laki yang penting jangan antara lutut sampai pusat. Kadang malah do nekat kok. Wal qaulu, dan adapun qaul atau hukum asani yang kedua, itu lataro tidak melihat minhu dari laki-laki illama kecuali sesuatu yaro yang melihat atau anggota sesuatu atau anggota badan yaro yang melihat minha dari anggota badan tersebut. Yaro yang melihat siapa laki-laki minha dari anggota badan tersebut. Kala sudah berkata siapa Nawawi, Imam An-Nawawi wahada, dan adapun inilah hukum itu adapun hukum itu al-ashahu yang paling untuk pedoman atau yang paling benar indal jamaati menurut para kalangan para ulama yang banyak. Intaha, sudah selesai siapa qaul daripada Imam Ar-Rafi'i. Jadi kalau menurut Imam Al-Husni, menurut Imam Ar-Rafi'i itu kan diperbolehkan tadi melihat antara selain lutut sampai pusat. Kalau perempuan kok nengok laki yang lain. Cuman menurut Imam Nawawi ya sama wae tidak boleh gitu loh. Ya nanti kalau perempuan tuh ya kadang repot toh Pak. Nanti diperbolehkan umpama kan hukum yang pertama tadi kan diperbolehkan. Perempuan melihat laki-laki kecuali lutut sampai pusat kan gitu. Lah kadang ya aneh-aneh Mas Adat. Nanti ditengok jempol kakinya pula ya kan. Wah jempol kakinya begitu. Lah kan sampai aneh-aneh jadinya. Nah itu maksudnya begitu. Itu fatwa daripada Imam Nawawi dan para ulama yang lainnya. Nah itu. Nah ada cewek nanti. Terus bola itu ayah kalau nuruti Mas Gendon tuh nengok jempol kaki ya katanya beda pula. Ya maksudnya Imam Nawawi itu begitu gitu loh. Nah, tadi kan fatwa dari Imam Rafi'i, seorang perempuan kan boleh menengok seorang laki-laki anggota badannya selain lutut sampai pusat. Nah tetapi kalau menurut Imam Nawawi nggak begitu. Karena apa? Ya itu tadi macam yang dibayangkan Pak Lupi, Mas Gendon tadi kan, umpama perempuan nengok laki-laki. Dukur semua kan. Waduh, seorang perempuan berobat sama Pak Lupi ya kan. Tadi kan menurut Imam Rafi'i kan boleh nengok wajah Pak Lupi yang ganteng ya boleh ya kan. Nengok dari lutut ke bawah ya boleh. Lah ternyata dia tuh nengok jempol kakinya Pak Lupi ngomong kan. Wah Pak Lupi ganteng tenan wajahnya, terus jempol kakinya begitu, itu bagaimana ya, akhirnya kan begitu. Nah itu makanya kalau menurut Imam Nawawi itu tidak boleh gitu loh. Wah alisnya Pak Janis kok begitu ya. Sampai kemana-mana ya kan? Boleh. Apa Pak? Menerawang yang tidak boleh. Ya sama baik Pak, semuanya tidak boleh gitu. Nah itu makanya kekhawatiran Imam Nawawi sama ibaratnya jamaah imam para ulama yang lain itu, walaupun toh selain lutut sampai pusat itu pun juga tidak boleh kalau bukan muhrimnya perempuan tuh tidak boleh nengok gitu loh maksudnya itu. Nah sebenarnya begitu, harus menundukkan pandangan karena ya repot itu tadi. Nanti ada cewek. Nah, tadi pekol yang pertama boleh nengok antara pusat sama tidak boleh nengok antara pusat sampai lutut ya kan. Jadi ngingeti Pak Janis terus nengok Pak Janis terus. Nah, terus ditengoki alisnya. Wah Pak Janis di alisnya kok begini ya. Nah, terus bagaimana ya? Aneh-aneh wae. Terus mantap kok piye bola pokoknya dari Mas Gendon memang itu makanya kalau menurut Imam Nawawi walaupun selain pusat sampai lutut itu perempuan tidak boleh nengok laki-laki asal bukan muhrimnya lo ya itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fidaruni amin ya rabbal alamin. Wes pokoknya kemana-mana lah sebenarnya kalau diterangkan ini 3 hari udah selesai Pak Janis. Dari mato bisa menerawang orang. Nah, iya karena apa? Namanya mato awalnya memang dari mato dulu Pak Janis. Padahal ditengok ini awalnya jelek Pak. Terus ditengok, tengok. Terus nengok terus
rupanya kalau nggak nengok yang lain perasaan ya sudah cantik kan gitu, makanya itu nggak boleh. Ya sama perempuan ya begitu. Mau ya. Nengok jantan tadi padahal yo witeng wis ndak karu-karuan umpama kan, rupanya ya ndak ganteng, cuman wong hari-hari ditengok terus dibayang-bayangi ndak karu-karuan, ya akhirnya perasaannya ya ganteng, padahal kalau keluar ya paling jelek nanti. Nah, kalau al-mu'alif rahimahullah wa nafa'ani binuhi tarini amin ya rabbal alamin. Ini maksudnya itu orang lain, seorang perempuan nengok laki-laki yang bukan muhrimnya atau bukan suaminya. Lah itu begitu. Ya juga termasuk maksiatnya matang. Kok wong lanang dadi kalahan terus ya kan. Demikian pula seorang laki-laki ya juga tidak boleh melihat seorang perempuan yang kalau kok dia bukan muhrimnya. Nah itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi hidarani amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya wa nadhara, dan juga termasuk maksiatnya mata yaitu wa nadharul aurati, dan juga wa nadhrul aurati, dan juga menengok aurat. Sawaun kanat, sama juga ada apa aurat itu min jinsin, dari sama-sama jenisnya, wa ghairihi, dan selain jenis. Sawaun kanat, sama juga ada apa aurat itu minal muharrami, dari muhrimnya, wa ghairihi, dan selain muhrimnya. Itu ya ndak boleh pepodo lanange sama-sama laki-lakinya terus tengok-tengokan ya kan. Pahamu mulus poda gitu pula ya kan. Apalagi aneh-aneh waktu itu. Punya kamu macam mana? Terus apa namanya? Delok-delokan pula ya ora oleh. Kalau itu ya. Ono toe. Ono toe pula jenenge kanggur. Enggak boleh ya. Nah itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi hidarani amin ya rabbal alamin. Sama wae ndak boleh. Jadi laki-laki nengok aurat sesama laki-laki ya ndak boleh. Perempuan nengok sesama aurat perempuan ya tidak boleh. Nah, itu begitu. Nanti untung diterangkan, kalau enggak, wah enggak ada kalau laki-laki sama perempuan sejenisnya maupun selain jenisnya, laki-laki perempuan ya tidak boleh, laki-laki ya tidak boleh nengok auratnya laki-laki, perempuan sama perempuan ya tidak boleh nengok sesama auratnya perempuan, apalagi kok nengok auratnya selain jenis. Fayahumu, maka hukumnya haram apa nadrul rajuli, melihatnya seorang laki-laki ila syai'in, kepada sesuatu anggota badan min badanil mar'ati, dari badannya seorang perempuan, al ajnabiyati, yang lain, ghairil halilati, yang bukan kehalalannya. Ini diingat-ingat. Ai zaujati, kecuali istrinya, wal ammati, atau hamba sahayanya atau budak perempuannya. Kenapa kok begitu? Kalau istrinya boleh, Pak Rupiah, ya. Pak Jenis, kalau istrinya boleh. Ingat-ingat itu. Nanti ngaji ini, wah, nengok istrinya, wah haram duit, jangan. Bukan. Kalau istrinya ya ndak apa-apa, gitu ya. Delok ya Pak. Delok. Maksudnya auratnya bayang aneh-aneh pula. Nanti atau sendiri lah sudah tenang ya kan. Nanti tak terang lah ada di sini, aku khawatir. Karena sesungguhnya melihat itu mudonatul fitnati, akan memprasangkakan menjadi fitnah, yaitu ya. Jadi nengok badannya yang berpakaian ya tidak boleh, nengok yang tidak berpakaian ya tidak boleh kalau bukan muhrimnya, kecuali yang istrinya. Nah itu boleh. Buat telusuri nong dibayi oleh Mas Gendon itu ya. Kenapa kok begitu? Ada seorang perempuan Pak Janis ya kan lewat, dia sudah pakai bajunya sudah panjang, sudah ketutup ya kan, tapi Pak Janis nengokin terus, wah pinggulnya kok migul itu rasanya kayak apa, akhirnya begitu. Makanya jadinya li'anna nadra mudun natal fitnati, karena melihat itu akan membangkitkan atau mempersangkakan menjadi fitnah. Sing Pak Janis dulu iya risi ya kan, itu yang Pak Janis sendiri nengok ini itu terus ya, nanti terus menjadikan fitnah. Kok macam itu rasanya kalau apa kok besar nih ada umpama itu ya, itu nanti menjadikan
fitnah. Wahwa karena melihat seperti tadi itu mukharokatun akan membangkitkan lisahwati untuk syahwat. Fala iki maka adapun yang tergantungan biwakasini syar'i dengan kebaikannya syariat itu saddu babi nutri, yaitu membuntu atau menghalangi pintu daripada melihat. Artinya ya diusahakan ibaratnya sekilas sewajarnya nengok, jangan kok terus menjadikan syahwat. Wal i'radu, dan adapun berpaling antafasilil ahwali, dari penafsiran daripada tingkah laku minas syahwati, daripada syahwat. Wal fitnatu, dan juga akan menjadikan fitnah, wa adamiha, dan juga adamiha, dan juga tidak adanya fitnah. Wal adalatu, dan juga akan menghilangkan masalah keadilan, wa adamiha, dan tidak adanya keadilan. Sama seperti keadaan hukum tahrumu haram apa al-khalwatu, bersepi-sepi bil ajnabiyati, dengan perempuan yang bukan mukrimnya. Pak Janis ketemuan di jalan terus ngobrol dewean dengan orang lain, itu ya enggak boleh. Nah, itu nanti Pak Lupi aja dokternya ya kan, nah itu ketemu pasien di jalan, macam mana keadaannya, oh, sudah sehat ini itu, terus dilamo-lamoin ya enggak boleh Pak Lupi ya. Itu bahasa sekarang mojo itu. Facebook Anak bahasa Palembang tuh ngerepo. Kalau Facebook kan nggak boleh juga. Oh, sama baik Pak, itu ya kan itu. Nanti akhirnya begitu ya. Bahasa Palembang tuh ngerepo. Besok ini apa? Yang disemak-semak tuh Pak. Nyemak apa? Salah itu ya kan. Mojok lah, mojok bahasa sini ya, mojok. Nah, itu tidak boleh ya. Karena ini tadi nanti Pak Lupi buat kesempatan pula, karena kemarin pasiennya kan, gimana kemarin sudah sembuh, coba aku tengok sembuhnya padahal. Jadi alasan pula ya udah boleh Pak Lupi ya, biarin sudah lah. Ini masih sakit. Nah terus kesempatan pula mana, nah tidak boleh karena apalagi seperti itu, cuman ngobrol itu tidak boleh di dalam syariatnya. Apalagi kalau sampai nengokin, wah, apalagi bekas suntian ya kan, tidak boleh Pak Lupi ya. Aneh-aneh weh mas Walal malik rahimahullah wa nafa'ani gunung kita amin ya rabbal alamin. Nah ketemu cacing nakal ya cocok tenan. Iya Pak sini ganti sakit Pak, lah sudah ya kan. Wah, akhirnya padahal Pak Lupi tadi bergurau ya kan, ya karena dewean jadinya dia berani Pak Lupi ya kan. Akhirnya kemana-mana, tengok lah Pak ini sakit gitu. Nah itu coba pegangin lah Pak, kenapa lah sudah repot Pak Lupi ya. Ditengok orang pula, nah jadi fitnah, malah tidak baik. Waya juzu, dan diperbolehkan lirajuli untuk laki-laki apa yang duro, jika melihat siapa laki-laki tersebut ila jamil badani zaujatihi, kepada seluruh badannya istrinya. Kalau istrinya oleh Mas Bedon ya, kono lah mbok pelicati sampai entek, mbok delok persenti ya kan. Iki sing eneng ngandeng-ngandenge iki ora ya kan. Oh iki piye terserah lah. Umpama sana wulune mbok kerok wis karepmu dhewe, mas tak bojomu dhewe. Ya kan kalau istrinya enggak apa? Enggak apa-apa. Loh, lalu tulisannya begitu kok, Pak. Dalam syariatnya begitu ya kan. Tanya Pak Loh, ini mana-mana Pak, maksudnya dari atas ya kan, dari badan ya kan itu. Lah umpama di sini kan ada bulunya itu kan. Nah, jadi selo-selo kerok ya enggak apa-apa. Nah, hidungnya ada bulunya dikerok ya enggak apa-apa, itu maksudnya. penasaran juga. Lah Pak Lupi maksud yang mana sih tadi? Wah aneh-aneh. Belum ke situ, tenang gue nanti ada. Dia mulus dikerok. Nah, pokoknya kalau seluruh badannya itu diperbolehkan kalau istrinya, ya kan itu. Bingung itu masih nonton bingung. Nah, ini begitu kok tentang maksiatnya mata. Pokoknya kalau istrinya Bu
boleh gitu Ada loh. makruh lah men. Oh, ya entah ini nanti Pak, sabar dulu kan belum selesai dia, sabar dulu. Kita baca sampai akhir. Dosa ndak cuma makruh Pokoknya tidak dosa ya, boleh ya. Jadi kalau seorang laki-laki nengok istri, badan istrinya semua muanya itu diperbolehkan di anahu, karena sesungguhnya keadaan hukum itu ya juzu diperbolehkan lahu bagi seorang suami apa tahu bersenang-senang dia dengan anggota badan istrinya. Terserah lah Mas Benden ya kan, nak mbok los-los kupinge, mbok dilati lambene, nak bojomu ra apa-apa, aja bojone wong nak dendok Pahami. lalu alaihi ya kan. Kalau istrinya tidak naam benar hukumnya begitu. Finadri di dalam melihat ilal farjiha kepada, lagi baru yang ditanyakan Pak Janis, kepada alat kelaminnya istri, aujaha yang lebih untuk pedoman fakilah, maka ada suatu hukum anahu, ada yang mengatakan hukum tersebut itu yakrumu, hukumnya menjadi haram. Kalau melihat itu tadi Pak Janis ya kan, yang dimaksud Pak Lupi terus ketawa tadi loh, yang dicukur tadi loh. Nah itu melihat bawahnya itu ada yang mengatakan itu hukumnya haram, alat kelaminnya maksudnya ya kan. Tempat keluarnya bayi itu loh, semua cari sendiri lah, nanti tanya istrinya, Dek, tempat keluarnya bayi itu yang mana, kata Pak Mena. Tanya istrinya, tapi lo Pak Lupi jangan tanya yang lain. Ada cara detail lah, cara detail kan. Nah, likauli lo itu tulisannya ngono are piye. Likauli karena jawabnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam anadru. Adapun melihat ilal farji kepada farji itu yorosu akan mewariskan antomsu kepada pikun atau burem matanya. Ayil akma artinya kebutaan. Burem. Wah. Makanya belum tua harus nunggu kacamata. Oh, kan. Ora masuk. Udah, maksudnya kalau kita bisa menjaga tidak banyak melihat hal seperti itu. Loh, kalau perkara mata tuh kadang kena keringat segala macam. Cuman itu salah satunya. Itu kalau kita sering melihat alat kelaminnya istri kita, apalagi ke orang lain ya kan, ini istrinya itu akan menjadikan mata kita cepat buram itu loh. Karena kalau pakai kacamata tuh macam-macam loh Kang Pur, boleh goro-goro wajib wah mungkin dari aku ora. Ini maksudnya ini kan hadis loh Kang ya kan, liqauli sallallahu alaihi wasallam anadru, adapun melihat ilal farji kepada alat kelamin perempuan istri kita, maksudnya ya kan, nggak salah pula itu istri kita ya kan, melihat alat kelaminnya istri itu yurasu akan melahirkan atau musuh kepada apa lah sing burem rapat ketok lho kan. Bahasa Indonesia. Bawur. Nah, di sini al-ama artinya buta. Sebenarnya bawur, rabun. Nah, itu ya. Qala sudah berkata siapa sahibul iddati, orang yang mempunyai kitab al-iddah, yuladu akan melahirkan al-walada kepada anak akma menjadi buta. Jadi ada salah satu, ini salah satu ya kan, salah satu kalau menurut pengarang kitab al-iddah itu bahwasanya kalau kok seorang laki-laki ublek utak ibaratnya ya diuwe itu cuman itunya perempuannya, maksud ditengokin loh itu bentuk piye lo dek lah umpama kan itu Taliti. umpama ya kan, aku sih dhewe ora tau neliti Mas lho umpama itu kan, tanya Pak Lupi yang paham dia dokter kan. Harusnya ada begitu bentuknya piye to diulah oleh kondur sampai bawah kan Mas Don. Umpama Terkandungan karena rata-rata kacamata ya. itu umpama ya kan, lah itu akan menjadikan nanti bisa jadi anak kita menjadi nanti buta. Wa minhum sebuah pokok tulisannya ngono. Wa minhum itu sebagian dari para ulama man, adapun ada seorang ulama qala yang berkata yurasu akan mewariskan apa melihat barangnya istri kita tadi al-akma kepada kebutaan bilati di dalam perkara yang dulu yang melihat siapa alladhi wasohiku. Nah ini Pak Janis yang sokeh ya Pak Janis ya. Ya ini keringanan untuk Pak Janis.
Wa sohihu dan adapun sohenya itu anahu sesungguhnya keadaan hukum itu layak rumu tidak haram apa anadru melihat ilal farji kepada alat kelamin istri kita. Tidak haram Pak Janis ya. Wis pokoknya bebas lah terserah lah Pak Janis ya kan itu. Arep Pak Janis piye-piye no usel-usel wis kono mbok jembreng sekarang dhewe lah gitu. Ngerti jembreng Pak Janis? Enggak tahu. Alhamdulillah enggak tahu. Aku ya getut ngomong. Apa Lupi? Karena sesungguhnya melihat alat kelamin istri kita itu layak juzu tidak diperbolehkan lahu bagi seorang laki-laki apa istinta'u bersenang-senang dengan alat kelamin tadi li anahu karena sesungguhnya alat kelamin itu mahalul istinta'i tempat tujuan daripada bersenang-senang al-adomu yang paling besar. Nah, ngapa kok tidak haram Pak Janis di sini alasannya? Karena apapun itu alasannya, ya, alat kelamin istri kita itulah tempat kita oleh Allah itu dihalalkan untuk bersenang-senang yang paling besar. Kadang jangan sing ngawur-ngawur itu, ya kan surga dunia katanya, ya kan itu tak apa lah ya kan. Betunggul. Nah itu makanya itu hukumnya menjadi tidak haram. Apapun itu bentuknya kesenangan, tetap kesenangan utama itu untuk bersenang-senang dengan istri itu ya alat kelaminnya tersebut. Ali annahu mahalul istimta'u al-adumu karena ya alat kelamin perempuan itu ya termat bersenang-senang yang paling besar. Kalau lainnya tuh pemanasan lah istilahnya kan begitu. Terus pokoknya gara-gara itu Pak Lupi seorang gontok-gontokan orang perang ini itu ya kan orang jadi tidak karu-karuan ya gara-gara itu. Rebutan itulah pokoknya. Salah sepeta apa kok kata orang. Udah tahu lah pokoknya. Istilahnya apa cari sendiri. Sudah sejarah. Saya ada begitu paham. Awalnya. Fanadru maka adapun melihat itu aula lebih utama. Jadi makanya dalam hukum yang ini tidak haram tadi karena itu yang membangkitkan kesenangan yang paling besar, maka melihat itu diperbolehkan gitu. Wa amal khobaru dan adapun suatu hadis anas an soha sesungguhnya yang soha itu famahmulun maka memuat alal karohati atas kemakruhan. Maka hadis Nabi tersebut menurut para ulama itu hukumnya cuma makruh. Wa nadru dan adapun melihat ilal batinil farji kepada dalemannya buah kira tahu mare Mas Gendon ya. Pokoknya dalemannya lah berubangi berpiye dipeliak-peliak ngono umpama lah itu asadul karohati sangat-sangat dimakruhkan. Ini halamannya. Makruh, masuk lebih makruh gitu loh. Lebih makruh. Nengok luarnya tadi kan makruh. Nah, Lah, piye istilahnya ya? Bingung aku nerake Mas Gendon. Lah nengok agak ke dalam itu ya lebih makruh gitu maksudnya pokoknya apa dewek lah. Cari istilahnya sendiri lah. Bingung aku nerangkannya Mas Gendon. cokot kutu. Sebuah lah gitu. Lain. Ya, kalau dicopot kutu kan artinya ada darurat ya silakan terserah. Tapi nyari kutunya itu baik, jangan kutu yang lain. Engkau keliru kutu pula. Ini kok padha ae jendol deh umpama kok digo kutu pula. Wis bola. Ngerti jendel ya. Kata ora. Ngerti jendel. Nah, istilahnya itu loh Kanggo. Bola pokoknya. Dan karena inilah itu yang perlu dimakruhkan lil insani bagi manusia yang duro. Kebaik jika melihat siapa insan ila farji kepada alat kelaminnya sendiri. Jadi oleh karena hukum tersebut, walaupun Mas Gendon tuh nengok punyanya sendiri, ya hukumnya makruh li ghairi hajatin dengan tanpa hajat. Tapi ngopek makruh ya terus aja tunggu ilang ngilingi terus Mas Gendon ya. Iki Pak Lupi den ngetok iki kepopeten kok piye umpama kan. Kalau proyek ngomong ndak boleh ya. Tamu ini jadi trainer terlalu. Ngasih kan gue juga. Lho tulisannya ngene lha piye? Engko tak arteni ora bener ya Mas Gendon. Untung Mas Gendon ora arti apa ya tak apusi wae ya. Maksudnya le maca gak
Lah ngono nang ngarteke ya kan. Bukan. Wari hadatun karena inilah hukum yukrahu dimakruhkan lil insani bagi seorang manusia yang dulu jika kau melihat ila farji kepada alat kelaminnya sendiri ligoiri hajatin dengan tanpa hajat. Lah nak dicopot apa kutu tadi ya terserah lah Mas Gendong, ya ilang-ilingin dilah kutune lah terserah ya kan. Cuman kalau enggak ya jangan ya, enggak baik, makruh hukumnya. Nah, mewariskan itu makanya jadi rabun tadi walaupun punyanya sendiri ya. Iki ora nyindir dari kocok metonan nang lu kapur ya. Wes alhamdulillah wis ora apa-apa. Wana terus saya tidak melihatnya seorang sayyid atau pemilik ila amati kepada hamba sahayanya sekarang enggak ada lagi. Alatia juzu yang diperbolehkan lalu bagi sayyid apa alisim ta'u ya bersenang-senang dia dengan hamba sahayanya tadi atau amat tadi karena dari Juli seperti melihatnya seorang laki-laki ila zaujati kepada istrinya. Sawaun kanat walaupun ada apa kinnatun itu apa itu amah yang kinnah au mudabbirah atau yang mudabbir au mustauladatun atau yang ibaratnya amat atau hamba sahaya atau budak perempuan yang sudah punya anak au iradun atau hamba yang irad maniul qaribi yang tercegah kedekatannya azzawalu karena hilang kal haidi karena haid warohni dan juga apa itu digadaikan ama ingkana. Adapun jika ada siapa amat tadi itu muzaujatun sudah menikah, au mukatabatun atau sudah dijanjikan untuk merdeka, au mustarikatun atau sama-sama punya bainahu antara laki-laki tadi sayyid tadi wa baina ghairihi dan selain dia ada satu hamba saya atau budak perempuan yang beli itu orang dua parwan ya kan. Cuman sekarang nggak ada. Ini umpomo yang punya Pak Lutfi sama Pak Ismadi umpomo kan sama-sama punya. Lah itu udah boleh nengok itunya. Ya itu maksudnya. Majusiatan atau hamba saya tadi seorang majusi, au atas niatin atau wandu alat kelaminnya double, au murtadatun atau yang murtad fayahrumu maka hukumnya haram apa nadruhu melihatnya sayyid ilama kepada anggota badan amat tadi baina suratiha antara pusatnya warubatiha dan lututnya walayahrumu dan hukumnya tidak haram apama sesuatu zada yang lebih ala dari ke atas hal tersebut afada memberi faedah dalika kepada keterangan hukum tersebut kulluhu ya semuanya hukum tadi siapa al-husni Imam al-husni pokoknya tidak usah dibahas ini sudah nggak ada amat itu hamba saya atau budak awalan perang perempuan itu maksudnya begitu maka sayyidnya itu boleh melihat cuman seperti auratnya laki-laki dan seterusnya wa yahrumu alaiha almar'ata al-ajniyaba kasfi syai'in min badaniha wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini salam taufik dulu besok baru